Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dewan Juri. Perkenalkan, saya Airi Rashisa Laina dari SMA Negeri 58 Jakarta. Saya, sebagai perwakilan pemerintah menyetujui adanya MOSI. Dewan ini mendukung peralihan permanen pendidikan tersier ke format daring, di mana pendidikan tersier adalah pendidikan yang ditempuh oleh siswa ataupun siswi yang telah lulus dari SMA, SMK, dan sederajat, di mana pendidikan tersier ini mencakup perkuliahan. Dan pendidikan tersier yang diubah ke format daring, ini artinya pendidikan tersier, segala bentuk aktivitas pendidikan tersier dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun melalui platform daring yang sudah disediakan oleh pemerintah ataupun instansi pendidikan yang bersangkutan. Di sini saya sangat menyetujui adanya MOSI ini karena pertama, pendidikan format daring lebih fleksibel dan bisa dijangkau dari manapun, kapan dan juga kapanpun. Di mana mahasiswa tidak perlu jauh-jauh merantau keluar kota ataupun keluar pulau, yang dimana kita tahu bahwa tidak semua pendidikan Indonesia itu sudah memenuhi standar, sudah cukup memenuhi standar. Karena pendidikan di Indonesia yang kita anggap universitas top di Indonesia hanya terpusat di beberapa pulau seperti Pulau Jawa dan juga Pulau Sumatera dan pulau-pulau Bali ya. Dimana beberapa ataupun banyak calon mahasiswa di berbagai pulau selain Pulau Jawa, Sumatera, dan juga Bali tidak memiliki universitas top yang ada di daerah mereka. Artinya universitas yang ada di daerah mereka belum cukup untuk memasuki standar universitas bagus yang mahasiswa ataupun calon mahasiswa ini pikirkan. Di sini, pendidikan format daring memperluas kesempatan bagi banyak orang untuk melanjutkan pendidikan, di mana mereka tidak perlu merantau. Dan juga karena mereka tidak perlu merantau ini, otomatis biaya yang dibutuhkan jauh lebih murah. Karena tidak memerlukan biaya semesteran yang mahal, tidak memerlukan biaya hidup, biaya transportasi, dan juga uang gedung yang mungkin diwajibkan bagi mahasiswa untuk membayarnya setiap semester. Karena biaya yang jauh lebih murah ini, artinya hal ini memperluas kesempatan bagi calon mahasiswa yang memiliki keterbatasan secara ekonomi. Karena pendidikan tersier secara daring ini sudah pasti menurunkan biaya yang dibutuhkan oleh calon mahasiswa tersebut dan juga akan meringankan beban pendidikan orang tua. Karena seperti yang kita tahu, banyak sekali calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan yang ke jenjang yang lebih tinggi, namun mereka terpaksa untuk memendam mimpi itu karena mereka memiliki keterbatasan ekonomi. Dan juga calon mahasiswa yang memiliki keterbatasan ekonomi ini yang mereka perlu untuk bekerja, mereka jadi bisa untuk tetap melanjutkan pendidikan. Karena pendidikan format daring ini lebih fleksibel, mereka jadi tetap bisa melanjutkan pendidikan walaupun mereka harus bekerja. Jadinya mereka bisa mengerjakan tugas, mengikuti kelas, itu setelah mereka bekerja ataupun sebelum mereka bekerja. Dimana hal ini membuat mereka tidak perlu untuk meninggalkan kebutuhan mereka, yaitu bekerja. Mereka tetap bisa mendukung ekonomi keluarganya dan juga mereka tetap bisa meraih mimpinya untuk melanjutkan pendidikan ke yang lebih tinggi, ke tingkat yang lebih tinggi. Dan juga adanya peralihan teknologi ataupun perkembangan teknologi ini membuat masyarakat juga ikut berkembang. Nah, peralihan pendidikan tersier ke format daring ini dan juga dibarengi dengan adanya perkembangan teknologi membuat evaluasi dan juga pengawasan mahasiswa itu jadi lebih terstruktur, lebih terawasi karena beberapa mungkin fitur-fitur yang bisa dikembangkan di website instansi pendidikan juga jadi bisa lebih memantau bagaimana aktivitas dan juga bagaimana kinerja mahasiswa dalam pendidikan tersebut, seperti tugas-tugas yang sekarang bisa dikumpulkan secara daring pun kita juga jadi bisa melacak kapan tugas ini dikumpulkan. Dan juga hal ini juga mempermudah mahasiswa yang tadi memiliki keterbatasan waktu, memiliki keterbatasan kondisi geografis juga untuk tetap mengikuti pembelajaran. Karena banyak sekali kejadian-kejadian nyata di mana beberapa mahasiswa tidak bisa mengikuti kelas karena mereka memiliki keperluan lain, mereka memiliki prioritas lain yang harus mereka jalankan. Di sini, kesimpulannya adalah peralihan permanen pendidikan tersier ke format daring dapat dilakukan. Kita juga bisa menganut ataupun kita bisa mungkin mengadaptasi sistem-sistem
peralihan pendidikan tersier ke format daring seperti di negara-negara maju, karena seperti yang kita tahu, negara-negara maju seperti Australia ataupun Finlandia dan juga Amerika, mereka sudah melakukan pendidikan tersier dalam format daring ini, di mana mahasiswanya dari manapun dan dari manapun dan kapanpun dapat mengakses materi-materi yang sudah ada di website. Jadi mereka tidak ketinggalan materi, mereka tidak ketinggalan ilmu, tapi mereka tetap bisa mengikuti pembelajaran dengan baik tanpa harus takut tertinggal. Di sini pendidikan, jadi calon mahasiswa yang ingin berkuliah di universitas yang lebih bagus, yang lebih baik, juga mereka bisa memiliki lebih banyak kesempatan karena mereka tetap bisa mengaksesnya dari tempat mereka tinggal tanpa harus mereka merantau ke wilayah sekitar universitas itu. Namun pelaksanaan dari pendidikan tersier dalam format daring ini memang perlu dipikirkan. Kita bisa mengambil ataupun mengadopsi sistem-sistem pendidikan tersier format daring ini dari negara-negara maju seperti yang saya sebutkan tadi, seperti di Amerika, di Finlandia ataupun di Australia, di mana aksesnya bisa dilakukan melalui website, dan juga segala sesuatu aktivitas yang dilakukan ini bisa dipantau melalui website, seperti kelas, video-video materi melalui website, pengumpulan tugas melalui website, dan juga interaksi antara dosen dan mahasiswa yang bisa dilakukan melalui website ataupun melalui chat. Hal ini akan menjadi lebih efisien karena artinya mahasiswa dapat mengakses pendidikannya dimanapun dan kapanpun tanpa harus takut lambat. Cukup sekian opini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.